insya Allah dijamin dari tingkat kota sampai pusat gelora akan benar, insya Allah. Tapi catatan ini pegang baik-baik, bukan hanya yang tulisan tapi harus tadi kenyataan. Yang pertama bersyukur, terima kasih ini kepada DPD yang telah mengundang untuk hadir di sini. Ya, wallahualam ini kok Pak Gori mau gitu. Ini wallahualam. Betul itu. Rasa-rasa seingat Pak Gori kalau diundang oleh partai itu gak datang. Iya gitu. Tapi kenapa oleh gelora ini kok mau datang gitu? Wallahualam ini. Yang mudah-mudahan ini sebagai isyarat nanti gelora betul-betul akan menggelora untuk menegakkan cita kasih kedamaian ya. Oleh karena itu, yang pertama, mudah-mudahan semoga silaturahmi kita pada sore hari ini akan mendapatkan curahan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ya. Dan yang kedua yang ingin Pak Guru sampaikan ya, sebagai katakanlah senior ya dalam usia. Bagaimanapun juga di sini mungkin Pak Guru yang paling tua ini. Udah. Kecuali kalau ada orang yang usianya 72 tahun ke atas, nah berarti kakak gitu. Ya, Pak Guru sekarang sedang menikmati usia 71 tahun. Ya, bukan 17, 71 gitu ya. Betul. Yang Pak Guru ingin tanya ini, misalnya tanya kepentingan aja. Ada dalam surah 91 ayat 9 dan 10 Allah ingatkan kepada kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu kata Allah. Ini pegangan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tegas Allah mengatakan, sungguh beruntung manusia yang selalu mensucikan dirinya, mensucikan rohaninya, mensucikan jiwanya. Itu kata Allah, pasti beruntung, pasti menang, pasti sukses kalau memiliki selalu mensucikan rohani dan jiwa. Ini utama. Ayat 10-nya dengan tegas mengatakan, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti merugi mereka manusia yang selalu mengotori dirinya. Kenapa Pak Guru sampaikan ayat ini? Renungan buat diri kita. Renungan buat diri kita. Ingat, kita hidup di muka bumi sebelum kita lahir, Allah sudah memberikan pedoman pada kita yang namanya Al-Quran. Terserah orang kafir tidak setuju tentang Al-Quran, tapi Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia yang pasti akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat. Termasuk yang tadi, andai kata gelora ingin tampil bangkit Indonesia ini khususnya, membawa NKRI ini betul-betul menciptakan kedamaian, menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Senjata yang paling ampuh adalah Al-Quranul Karim, harus dijadikan pedoman hidup oleh kita. Oleh karena itu, ingin Allah ingatkan kembali kepada kita semua yang hadir pada saat ini menjelang waktu berbuka itu. Pertama, kita sebagai manusia di muka bumi ini punya peran. Ya. Allah tidak seenaknya aja begitu ciptakan kita, tapi Allah menciptakan kita apa? Kita semua sudah tahu. Ingatkan kembali. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua kita sama ini. Ibu, bapak, semua kita sama. Kita ini adalah khalifah Allah di muka bumi. Mewakili Allah untuk membangun, menciptakan rahmatan lil alamin, cipta kasih kedamaian. Yang pertama, ini pada pegang, ya. Termasuk kita sekarang ada di gelora. Ini tuh khalifah itu. Tapi mana pun juga. Kalau begitu niatkan gitu ya. Jangan salah niat kita. Ya, ini diajarkan gitu ya. Tolong. Sebagai khalifah. Kemudian sebagai khalifah, Allah tugaskan kita apa? Sama-sama kita maklum. Kalau kita hidup di dunia ini yang salah kaprah, kita diwajibkan oleh Allah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Lain tidak ada.
Makanya apapun yang kita lakukan nanti sebagai khalifah harus menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jangan salah niat. Dan kalau kita masuk secara gelora, jadikan niat kita itu semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain tidak ada gitu. Itu mestinya gitu. Kalau salah niat berat. Kedua itu ibadah. Jadikan langkah kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak niat itu rugi kita. Rugi kita. Sudah tenaga dikeluarkan, ya, tenaga, pikiran, bahkan uang keluar. Tapi kalau tidak niatnya ibadah kepada Allah, rugi kita ini. Tolong. Makanya Bismillah, bisa kita sedang bersaum ini, puasa niatkan apa yang kita lakukan di gelora ini menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, jangan ngobrolin. Ya, jangan salah niat kita. Gitu. Yang ketiga, sebagai khalifah melaksanakan ibadah kepada Allah supaya benar, maka Allah berikan petunjuk pada kita pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim yang selalu kita baca terutama di Ramadan. Yang utamakan gitu, jadikan Al-Quran sebagai pijakan kita dasar kita berjalan. Itu caranya, jangan salah tangkap. Ya, Al-Quran di mana Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Kalau sampaikan sama anak kita, ya. Jangan sampai mengatakan bahwa Al-Quran seakan-akan hanya untuk umat Islam itu. Tolong terutama kepada anak cucu kita, bahwa Al-Quran firman Allah itu untuk pedoman bagi semua manusia. Itu buktinya. Ini harus kita sampaikan. Al-Quran pedoman hidup kita. 3. Yang keempat, supaya kita baik melangkah dan beribadah kepada Allah, bagaimana melaksanakan Al-Quran? Maka Allah juga turunkan Rasulnya dan Muhammad sebagai uswatun hasanah. Jadi gerakan kita, langkah kita, apapun yang kita kerjakan harus mengikuti pola Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk dalam segi kita bersiasat, berpolitik yang sangat ditakuti oleh kafir. Tapi kalau umat Islam melaksanakan siasat Islam, mereka takut sekali. Kalau kita umat Islam melaksanakan Al-Quran, takut sekali umat Islam. Itu mereka juga. Tolong, ya. Apapun yang kita lakukan, melaksanakan Al-Quran, mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, ibu bapak, para kader-kader gelora ingin diingatkan kenapa Rasulullah SAW beliau sukses dalam melangkah menata hidup, membangun dari mulai Yathrib sampai Madinah Al-Munawwarah. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, tolong dicatat baik-baik. Beliau hidup melaksanakan sistem wahyu kepada umat. Apa kata Allah beliau? Laksanakan ragu-ragu. Itu yang namanya sunnah. Dapat dibayangkan ketika dia ke Madinah kan Bible menirotkan golongan kecil. Tapi kenapa mampu kok menata? Itu nanti mayoritas. Kan gitu. Pikiran sangat aneh. Mayoritas kalah oleh minoritas. Itu pertanyaan yang jelas. Terjadi hari ini kan. Rasulullah itu minoritas kecil. Kenapa? Sehingga orang-orang kafir pun percaya Rasulullah gitu. Ada kenapa? Beliau melaksanakan seutuhnya kafah, melaksanakan sistem wahyu dan hidup. Itu permasalahannya. Ini harus kita baca di kita masing-masing ketika sedang saat berpuasa ini. Ya. Jangan sampai kita ngaku Islam tapi tidak Islami. Jangan sampai kita ngaku Islam tapi jangankan mengislam orang lain, mengislamkan istri pun berat. Iya kan? Islam itu selamat, cinta kasih, damai, gitu. Jangankan memberikan cinta kasih kepada orang lain, jangankan yang orang lain, diri sendiri pun tidak diselamatkan oleh kita. Padahal kita ngaku Islam. Kenapa? Kita belum kafah dalam Islam. Nah itu, tolong. Bagaimana beliau Rasulullah itu sangat sukses dalam melaksanakan apa khusus menjadi Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong mari kita catat oleh kader-kader gelora supaya kita bisa diamalkan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama ini paling sukses itu. Niat kita jangan salah. Niatkan apa yang kita lakukan sebagai kader di gelora ini. Ibu yang berpindah ada yang dari A, dari B, dari C. Sekarang ke gelora, bulatkan.
semata-mata saya ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, saya memasuki gelora ini bukan untuk apa-apa kecuali hanya untuk mengabdikan diri kami kepadamu ya Allah. Itu niatnya. Kalau yang salah niat itu loh. Ya. Apa kita kader apa nanti sebagai menjadi calon? Niatnya jangan salah kita. Tolong, hanya semata-mata karena Allah. Ini membangun cinta kasih kedamaian. Ini saya ingatkan aja gitu. Kalau ini berhasil, ya gitu. Nah, setelah niat yang baik, tolong, ya. Kalau ini sukses, minta izin. Kepada siapa yang pertama? Maafkan. Kalau minta izin kepada siapa yang pertama kita? Kalau dia mau bergerak, kepada keluarga, orang tua terutama. Harus tahu itu istri kita. Panggil istri kita berdua dialog. Ma, bagaimana kalau papa sekarang mau ikut berjuang bergerak menegakkan nilai ta'ala menciptakan Islam rahmatan alamin melalui partai Gelora? Mana setuju enggak? Tidak setuju jangan. Ya percuma tidak bergerak suami istri tidak mau sukses. Kalau sudah punya istri. Oh belum, saya masih muda kok, ada orang tua. Sampaikan, mama, pak, saya punya niat begini. Itu caranya begitu. Kumpulkan keluarga, sampaikan niatan kita. Setelah keluarga setuju, siapa yang kedua? Tetangga. Saya kumpulkan ke orang, silaturahmi undang ke orang ke rumah. Ibu dan bapak mohon maaf, saya mohon izin deh, mohon paling tidak doa lah. Syukur-syukur ikut. Saya punya niat begini. Dulu saya memang di Partai Anu, sekarang akan ke Gelora lah. Ikut dengan apa untuk penganis mata dengan Pak Haji Hamzah gitu. Ingin menggelorakan apa semangat Islam rahmatan lil alamin. Tolong ya bapak-bapak, para tetangga, syukur-syukur waktu berdoakan syukur dukung saya. Itu caranya begitu. Jangan ragu-ragu kita. Pakai baju Gelora, memang kita Gelora kok. Tidak perlu ngapoe lah, pakai gitu. Iya. Tuh, memang saya Gelora kok. Jangan takut. Iya. Nah ini, Pak Wali tampar di depan tuh. Pasti lihat orang Bandung yang lihat kan. Pasti kaget mereka tuh, kaget. Terus para ustaz gitu. Ya maaf para ustaz kan pasti kenal Pak Wali mesti. Pak Wali Muslim bergerak di tahun 80 di Kota Bandung. Tahun 80 sudah menjadi sekretaris Majelis Ulama Kota Bandung. Yang sekarang Pak Bita ketuanya tetap untuk alhamdulillah. Sudah sekarang. Udah 43 tahun Pak Wali. Jadi banyak ustaz anak kenapa Pak Wali Muslim? Perlu dipertanyakan gitu loh. Iya. Nah ini tadi kan banyak adik-adik yang oh iya kenal oh iya ini paling merah ini. Semerah perjuangannya ini. Mungkin Bapak tidak tahu siapa ya. Bapak tidak akan bisa tanya sama siapa. Iya. Betul itu. Nah, sekarang kalau Gelora bersyukur aja sama-sama. Walaupun Bapak ini belum ikrar menjadi Gelora. Baru cara aja sekarang lama. Ya. Bon. Pokoknya ini aja. Kalau Gelora ingin menciptakan Islam rahmatan lil alamin, Bapak dukung. Itu aja syaratnya. Kalau tidak begitu, ya sudah jangan coba-coba. Siapapun partainya kau selama mendukung Islam, ayo, Pak Wali jadi panglima siap. Mumpung masih, ya bisa bicara lagi. Jadi itu Pak, tolong yang dekat keluarga ya, dekat dulu, panglima, dekat. Itu harus, jangan malu-malu kita. Walaupun misalkan tetangga kita itu ya dia ke partai A, ke partai B, nggak apa-apa. Berikan, oh ini loh Gelora itu kenapa seperti Gelora itu gini, yakinkan, gitu. Nah kalau saya itu baru bismillah, gitu. Tidak usah malu-malu gitu Pak. Kalau memang kita niat betul-betul ingin masuk Gelora, ingin membangun, ya, sesuai dengan keinginan Gelora itu, kan apa? Gelora itu hanya kan apa? Gelora rakyat kan? Oh, gelombang rakyat. Gelombang rakyat apa? Gelombang itu apa? Pas ke arah kebaikan kan bukan pada kejelekan gitu. Ya sama-sama malu bagaimanapun juga. Masuk Indonesia tahu bahwa Gelora ini sempalan pecahan daripada PKM. Jangan ragu-ragu bicara dan sampaikan pada mereka. Kenapa kami keluar? Begitu dong.
harus tegas. Kamu punya begitu, jangan ragu-ragu kita. Nah iya. Saya maaf kena PKS, sebelum PKS saya pernah dulu tahun 8 berapa tuh menjadi anggota DPR Kota Bandung. Aku bilang waktu itu sudah pakai negeri, saya nggak bisa gitu. Orang yang masuk itu nggak ada, kok tahu mereka semua. Contoh lain. Jangan ragu-ragu kita. Kalau kita berjalan, bismillah gitu. Bukan berarti kita anti pada mereka, cuma kita punya pilihan sendiri. Nah, ini ya, niatnya ibadah kepada Allah kemudian pergerakannya adalah tolong keluarga kita beri tahu dan harus mendukung kita. Tidak didukung oleh keluarga, tidak didukung oleh tetangga, wah sudah, terutama keluarga. Udah jangan benar. Harus itu, harus saya minta. Lima RW. Nah iya. Maaf itu yang namanya RT, yang namanya RW jangan dianggap enteng. Hidup keluarga. Itu penting itu. Ah ya bagus. Kalau RT kan bisa panggil RT gitu. Kayaknya Pak RT kan dia kan gitu. Iya. Kita yakinkan, ya gitu. Tapi kalau niatnya jangan salah ya. Tadi bilahi, itu. Nah, supaya kita sukses, yang tadi kata Allah, bersihkan rohani kita. Nah, ini yang paling benar. Bersihkan rohani kita. Maaf, kita wudhu setiap hari ketika mau sholat. Ingat, ketika wudhu itu kita berkubur-kubur dulu kan. Kalau kita hanya membasuh yang namanya mulut, anak kita, cucu kita 5 tahun, 6 sudah bisa kok. Apa kata Allah? Jaga mulutmu itu. Jangan kau ucapkan kata yang kotor menyakiti orang lain. Jangan kau makan perkara yang haram, karena itu akan merusak dirimu. Itu kata Allah begitu. Ini jangan mulut tiap waktu, tapi ngomongin orang tiap waktu juga ya salah, nggak bisa itu. Itulah yang namanya hakikat daripada wudhu sebetulnya. Mulut dicuci, kemudian muka dibasuhkan, sampai hidung segala macam, telinga, tangan. Apa maksudnya? Jaga batin tanganmu itu. Jangan suka melukai orang lain. Itu sebetulnya. Nah kita juga kadang-kadang keluar, kalau kita ingin sukses, bersihkan rohani kita. Supaya apa? Seucap kata, sejuk hati orang, segapai tangan ringan beban orang, hati jujur tak berani berbohong. Itu yang kena bersih hati. Benar kata Rasulullah, ala inna fi jasadi mudghah idza salah wa idza fasada. Hai manusia, ingat, dalam tubuhmu terdapat segumpal darah. Andai kata sumber yang baik, akan baik akhlakmu, baik pribadimu. Tetapi andai kata sumber yang rusak, rusak akhlakmu, rusak segala-galanya. Ala wahya qalb, itu yang main hati. Oleh karena itu kuncinya, andai kata kita semua yang hadir ingin sukses, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong mumpung sedang berpuasa, jadikan puasa kita alat untuk membersihkan nurani kita yang banyak selama ini kotor. Ucapan banyak menyakiti orang tua, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti tetangga, menyakiti orang tua, menyakiti siapapun. Mari bersihkan Ramadan yang sedang kita jalani. Insya Allah janji Allah pasti akan menang. Itu aja, sederhana kan? Ngamalkan sesuatu, kok ngamalkan sesuatu? Iya. Demikian sampai jam berapa sampai? Masih ada? 1 jam lagi, Pak. Ya? Lama tenang, Pak. Maaf. Kenapa Pak Bahuri membawa masalah pengalaman apa? Hati. Hati ini segalanya. Pak Bahuri sudah arah melintanglah dalam dunia apa ya? Baik underground, yang leha mau beli leha, pernah jalani. Pak Bahuri ngaku aja deh. Makanya apa siapa kekentong yang membuat keonaran di Indonesia ini? Insya Allah apa? Masih hidup lagi orang, masih kuasai lagi. Nah, ini harus kita waspadai. Tolong, mari kita gelora betul-betul bangkit, ya. Gelora harus bangkit, ya. Tolong di tengah-tengah hari ini
NKRI sedang menangis, menunggu kader-kader bangsa yang betul menjadi seorang pemimpin yang jujur dan benar. Allah meminta kepada kita dua hal dalam hidup itu banyak. Tolong diingatkan, siapapun, profesi apapun yang dijalani, mau legislatif, yudikatif, eksekutif, atau mau kita jadi tukang beca, pemulung, Allah minta dua pada kita. Apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang pertama, hai hambaku, dimanapun kalian berada, profesi apapun yang kalian jalani, berbuat baiklah kalian sebagaimana aku telah berbuat baik kepada kalian. Itu kata Allah. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita manusia? Jangankan orang yang suka sholat, orang yang maksiat akan diberi hidup oleh Allah. Itu hebatnya Allah. Iya kan? Tahu? Nggak dipilih. Oh kamu maksiat aja, kamu mabuk, oh udahlah, aku mau enggak. Diberi hidup. Hanya untuk dia baik, aku berikan pedoman sama kamu, tinggal pilih kan gitu. Ini kata Allah. Jangan berbuat terus. Yang kedua, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu kata Allah. Apapun berbuat waktu bentuknya kerusakan. Nah hari ini kan banyak oknum-oknum legislatif, yudikatif, eksekutif, bekerja sama bahkan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Rakyat yang dihancur. Ayo, gelombang rakyat bangkit untuk membangun, menciptakan apa? Islam rahmatan dalam tugas kita dengan cinta Al-Quran. Bukan hanya dalam tulisan, buktikan. Cinta Al-Quran sederhana. Meninggalkan rumah aja, kalau kita sudah jadi punya istri, ayah duluan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah Islam ini. Indah itu, saya doakan. Kan gampang. Jangan membuat kerusakan. Apa bentuknya? Menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluarga. Itu pesan Allah. Nah, sekarang pesan Nabi yang paling sampaikan. Nabi berpesan kepada kita supaya kita sukses hidup. Dua juga yang Nabi mintakan sama kita selama hidup. Yang pertama kata Rasulullah, kalian hai umatku harus berbuat jujur dalam hidup. Yang itu sederhana. Jujur benar dalam ucap, jujur benar dalam sikap, jujur benar dalam nyautikan. A adalah A bicara lisan, artinya harus A itu mesti. Itu kata Allah. Kenapa kita jujur? Rasulullah terus mengatakan, hai hamba-Ku, hai umatku, Rasulullah, andai kata kalian berlaku jujur dalam hidup, jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Setiap kebaikan pasti membawa kebahagiaan ujung surga itu. Jujur. Itu. Nah, jujur ini berat, mudah diucapkan, tapi berat diamalkan. Itu dalam kehidupan. Yang kedua kata Nabi, jangan berbohong. Jangan sekali kita bohong, apapun. Apalagi pada keluarga, pada istri, pada suami. Jujur. Kenapa tidak boleh bohong? Dengan tegas mengatakan, kalian kalau berbohong itu bohong itu membawa kepada masalah, ya, kepada keburukan. Ya setiap keburukan pasti akan ujungnya neraka itu. Nah inilah pesan ajakan Pak Bohori, sederhana sekali. Jadi kepada semua kader-kader Gelora DPD Kota Bandung, kalau betul ingin niat ibadah kepada Allah, niatkan sekarang ini di bulan Ramadan ini, tanggal berapa? Tanggal 5 ya Ramadan? Ya. Ramadan tanggal 5 kan? Tanggal 6? Ya bang. Ya pokoknya hari ini sedang puasa lah kita. Sudah. Hari ini sedang berpuasa. Niatkan, bersihkan niat kita itu melalui Gelora ini kita akan merubah dari ketidakbaikan menjadi baik. Ya. Jadi NKRI yang berdasarkan Pancasila Indonesia 45-nya itu, yang dimana tolong dipahami kembali bahwa kenapa ada piagam pembukaan Indonesia 45 itu, para ulama kita, para kiai kita mengambil daripada piagam Madinah. Kenapa rukun Islam? Maaf, Pancasila 5, dan ketika Bung Karno menerapkan ketuhanan pada 5 langsung kiai itu, para orang tua kita meminta jangan, harus nomor 1, sebab orang tua kita mengambil rukun Islam. Silakan baca. Rukun Islam pertama kan syahadat Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, semua ngambil daripada Pancasila. Nah kita inilah, tolong yang harus kita mempertahankan negara baik-baik. Ingat, musuh bebuyutan bangsa Indonesia
terutama Islam. Siapa di Indonesia ini? Hah? Ya? Siapa? Komunis. PKI itu jangan ragu kita sampaikan. Sampai kapan mereka akan tetap bakal laku. Sejak tahun 18 sampai sekarang masih mereka bergerak. Sampai ada apa saudara semuanya kan? Aku bangga menjadi anak PKI. Kalau Rika Sintani mengatakan aku bangga dengan PKI, kenapa kita dapat aku bangga menjadi anak Islam? Gitu loh. Sampai ke mereka. Itu mestinya. Namun kita jangan benci mereka. Selama mereka ingin baik kembali kepada Islam. Kita benci pada mereka kalau mereka akan menyebarluaskan ajaran komunis, Marxis, Leninus, itu baru kita benci pada mereka. Selama baik-baik, ayo sama-sama kita bangun negara Indonesia ini. Kan gitu. Itu adalah kita harus bisa memilih. Itulah Islam, agama cinta kasih, agama kedamaian yang harus kita tegakkan di muka bumi ini. Makanya kenapa Allah menyuruh kita setiap bulan puasa ini 1 bulan sekali puasa berapa? Agar menjadi orang yang takwa kepada Allah. Sebab hanya orang yang takwa kepada Allah yang akan mampu menimbulkan sejuknya hati orang. Orang lain tersenyum. Orang yang takwa kepada Allah, ucapannya, sikapnya akan memberikan cinta kasih kedamaian. Itu sebetulnya. Cuma mohon maaf sekali lagi, takwa mudah diucapkan, berat diamalkan. Pak Bori, ya cukup lah. Udah cukup kan? 5 menit lagi. Baik, ya itu saja. Titip Pak Bori, ajak yuk bismillah sama-sama. Jangan salah niat. Baik yang menjadi pengurus, ya, maupun yang menjadi nanti akan mencalonkan diri, tolong niatkan semuanya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, tolong. Malah terugi orang gitu. Ya tenaga segala macam, ya niat ibadah kau, sayangkan ke Allah, pasti Allah akan ganti gitu. Satu ya. Ya, gitu. Yang kedua, titip, tolong beritahu keluarga ya, istri, orang tua, minta doa, jangan sampai tetangga minimal se-RT lah, se-RT beritahu gitu, bukan ngajak, beritahu aja gitu. Syukur-syukur dia mau dukung kita kan bagus. Itu antara lain ya. Ini syaratnya gitu. Jadi ujung-ujung semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beri naunnya itu orangnya sok kayo. Mau kemana? Mau apa lagi? Yang dikira apapun juga nanti. Ya. Kalau kita hanya beri kepada Allah, insya Allah pasti Allah akan, cuma syaratnya bersihkan rohani kita, jiwa kita. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Itu ingat kata-kata itu. Asy-Syams 91 ayat 9 dan ayat 10. Hati bersih, baik akhlak. Kotor apa tuh? Hati rusak akhlak. Pasti itu. Pasti. Jangan ragu-ragu. Ikuti Allah, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Pasti kata bahagia dunia akhirat. Demikian mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa ini dibandingkan dengan ikhlas. Ada dalam sebuah hadis, apabila kita berdoa ketika berpuasa, salah satunya Allah akan kabulkan. Semoga di antara puasa kita diterima Allah sehingga doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridhoillah wa bi'idznillah wa bi qudratillah. Barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya bani as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, pada saat ini kau saksikan hamba-hambamu yang hadir di sekretariat DPD Gelora Kota Bandung. Kami yang hadir berniat ya Allah
ingin memanfaatkan hidup ibadah kepadamu ya Allah, wabil khusus melalui Gelora Gelombang Raya. Kami ingin menjadi bagian yang bisa mengisi nikmat kemerdekaan dan engkau di negara kesatuan Indonesia ya Allah, untuk mengajak bangsa Indonesia ke arah jalan secara mustaqim, jalan yang koridor ya Allah. Untuk kami mohon kepada Kau ya Rabb, bimbinglah kami dengan taufik hidayah-Mu ya Allah, agar kami benar-benar bisa hidup mengajak sesama bangsa Indonesia ke jalan Engkau ya Allah. Jadikanlah kami sebagai putra-putra bangsa yang ada di gelora ini benar-benar akan bisa mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran pedoman hidup kami ya Allah, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, terimalah niatan kami ini ya Allah, agar menjadi amal yang soleh di sisi-Mu ya Allah. Sekali kami mohon kepada Kau ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh dalam hidup dalam partai Gelora ini ya Allah, agar kami bangkit bisa menegakkan keadilan, kebenaran di tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila 1945 ini ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang akan bisa menjadikan kami semuanya itu. Oleh karena kami kembalikan kepada Engkau ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, kami sedang melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan ya Allah, ibadah puasa. Terimalah amaliyah Ramadan kami ya Allah. Wabil khusus terimalah ibadah saum kami ini ya Allah, yang akan bisa mampu menghapuskan segala noda dan dosa kami yang kami kerjakan pada bangsa. Sengaja atau tidak kami sadar, kami hamba-Mu yang lemah iman ya Allah, telah banyak noda hitam yang telah kami perbuat. Namun kami yakin Engkau pasti Al-Ghafur Maha Pengampun. Sebesar dosa apapun yang kami lakukan, kami sekarang bersimbah sujud di hadapan Allah di saat kami sedang berpuasa ini. Ya Allah ya Ghafur, ampuni kesalahan dan dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Allah. Ampuni pula kesalahan dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmati sayangi mereka berdua ya Allah. Ya Allah Rabb, jadikan kami dan keluarga kami ya Allah hamba-Mu yang soleh-solehah, yang cinta Al-Quran, cinta menjadi Al-Quran yang berawal hidup, mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bermanfaat untuk sesama manusia ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Kau ya Rabb, langkah kami menuju khususnya 2024, menangkan kami ya Allah, menangkan kami ya Allah partai Gelora ini di Indonesia, dan bimbing kami agar kami selalu mengajak bangsa Indonesia ke jalan siratal mustaqim, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma lakas sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Terima kasih, semoga Allah kabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat